ini adalah hari yang sangat mujur sekali. We understand from the Lord that 5,000 years ago He appeared in Vrindavan. Jadi kita mampu mengerti dari Tuhan sendiri bahwa bagaimana Tuhan muncul 5.000 tahun yang lalu di Vrindavan. And His devotees, everybody enjoy making festival, remembering His appearance and pastime. Dan bagaimana penyembah-penyembah beliau begitu sangat berbahagia membuatkan perayaan untuk merayakan kemunculan dari Tuhan Sri Krishna. And get jubilation, talking each other and enlightening each other about His activities, name, form, beauty, pastime, and Sanatana. Dan mendapatkan kebahagiaan dan juga keinsyafan dari mana mereka membicarakan tentang lila-lila, bentuk dan juga kemasyhuran dari Tuhan ini. And one who factually, tattva, knows this thing, even try to, he become free from the problem of life, birth, death, old age, disease. Dan bagi mereka yang mengetahui secara tattva, secara faktual dari kemunculan kelahiran dari Tuhan ini dan berusaha untuk membebaskan dirinya dari lingkaran kehidupan, kelahiran, kematian dan usia penyakit dan usia tua. Cross over the material existence of 8,400,000 pieces, no more material body. Berusaha untuk menyeberangi keberadaan dunia material ini, terbebas dari 8.400.000 jenis kehidupan yang dianugerahkan oleh Dewa Brahma. And he goes back to the abode of the Lord. Dan mereka berusaha untuk kembali pulang ke tempat tinggal Tuhan. Never to return to the material existence. Tidak pernah kembali ke dunia atau ke keberadaan dunia material. Means born, dies, and go around 8,400,000 species. Di mana tempat terjadinya kelahiran, kemudian kematian lagi, kemudian mendapatkan 8.400.000 jenis kehidupan. Only usually in human birth, this is the best opportunity to understand Krishna tattva and get this chance to go back to Godhead by overcoming material existence. Dan hanya dengan mendapatkan badan manusia mempunyai kesempatan yang begitu besar jika mampu untuk mengerti tentang Tuhan Sri Krishna secara faktual dan tidak pernah lagi kembali ke dunia material ini. A great devotee, Prahlad Maharaj, said, the one who is wise, one who is intelligent, Maharaj, he from the very beginning of his life, he should practice Krishna consciousness, Krishna bhakti. Dan salah satu mahajana, acara besar kita, yaitu Prahlad Maharaj, menyatakan bahwa jika seseorang cerdas, memiliki kecerdasan, maka dari awal kehidupannya dia akan berusaha untuk mempraktikkan kehidupan kesadaran Krishna itu. Because out of 8,400,000 species of human birth, very, very fortunate person suddenly get after millions of life. Dan dari 8.400.000 jenis kehidupan itu hanya sedikit sekali yang mampu untuk setelah melalui begitu banyak kelahiran, berjuta-juta kelahiran, mampu datang kepada kesadaran Krishna ini. And he doesn't know, his life is very uncertain. Any moment he can lose this chance of human birth. Karena mereka tidak mengetahui bahwa kehidupan ini begitu sangat berharga dan sangat tidak pasti. Sedikit saja ataupun seketika saja mereka mampu untuk kehilangan kesempatan dan bisa mendapatkan badan yang lebih rendah. But this very life one can achieve perfection. Tetapi dalam kehidupan ini juga seseorang mampu untuk mencapai kesempurnaan. Especially Kali Yuga, living in association with the devotees, cultivating Krishna consciousness purely, anybody and everybody can go back to Godhead and associate with Krishna. Dan khususnya pada zaman Kali Yuga ini hanya dengan melakukan pergaulan dengan para penyembah,
kemudian mendiskusikan tentang Krishna kata, mereka bisa dengan sangat mudah untuk bisa pulang kembali kepada Tuhan. Even Prahlad Maharaj, in 6 months, he was able to achieve perfection, seeing Narayan. Dhruva Maharaj, sorry. Bahkan Dhruva Maharaj, dicontohkan oleh Dhruva Maharaj, hanya dalam waktu 6 bulan saja dia mampu mencapai kesempurnaan dan mampu melihat Narayana, Tuhan Narayana sendiri. And another, maybe Khattanga, he asked, how long I will live? I have got my longevity ayu. They say only one moment. Dan bagaimana juga dicontohkan dari kehidupan Khattanga Maharaj, bagaimana beliau bertanya kepada para dewa pada saat itu, berapa lama lagi umur saya akan tersisa, dan dikatakan hanya sesaat saja umur Anda akan tersisa. So Krishna said, Antakale chamameva. When somebody is leaving the body, before that, if you can remember the lotus feet of the Lord, rest assured, back to Godhead. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Tuhan Sri Krishna, Antakale chamameva. Jika seseorang pada akhir kehidupannya mampu mengingat tentang Tuhan Sri Krishna, maka dia bisa kembali pulang ke dunia rohani. So if we are, Prabhupada says, only qualification is nothing except and say very, very sincere and serious in devotional service. Dan salah satu kualifikasi yang disampaikan oleh Prabhupada adalah dia yang benar-benar serius dan yang benar-benar tulus menjalani kehidupan rohani ini. So Krishna is saying, that is why Janma Karma Chameti Bham, the Janma, my appearance and Karma activity are transcendental. Dan itu juga dinyatakan oleh Tuhan Sri Krishna, Janma Karma Chamajibya, yang artinya adalah kelahiran dan juga kegiatanku semuanya bersifat rohani. One knows this factually, he never comes back to this material world. Dan bagi mereka yang mengetahui tentang hal ini secara faktual, dia tidak kembali ke turun atau tidak kembali lahir lagi di dunia material. Go back to his abode. The spiritual. Tempat tinggal dari Tuhan Sri Krishna. So, what is the divine? Their life is eternal, full of knowledge and blissful eternally. Apa perbedaan antara kehidupan rohani dengan kehidupan material? Dikatakan di dunia rohani segalanya bersifat kekal, penuh pengetahuan dan juga serba berbahagia. Krishna promised this thing. Since Arjuna, you are my devotee and not envious of me, I am telling you this secret. Karena itulah Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna, wahai Arjuna, karena Anda adalah temanku dan juga tidak iri kepadaku, maka aku memberikan rahasia ini kepadamu. Everybody can surrender to Krishna and render pure devotional service. Setiap orang, bahkan siapapun, itu bisa melakukan penyerahan diri kepada Krishna dan melakukan kehidupan pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Krishna. Thus he can enter into Krishna's eternal pastime, playing with Krishna, singing with Krishna, dancing with Krishna, and enjoying all sort of pastime with Krishna. Dan dia bisa masuk ke dalam lila-lila dari Tuhan Sri Krishna, bermain bersama Krishna, menyanyi bersama Krishna, menari bersama Krishna, dan juga bisa ikut serta dalam segala sesuatu lila-lila dari Tuhan Sri Krishna. We don't have to know that Brajavasis are the highest example among them, the gopis, cowherd boys, ultimately Radharani, and showing us how to awaken our dormant love for Krishna. Seperti kita ketahui, ada contoh dari penyembah-penyembah yang luar biasa yang dicontohkan pada umumnya oleh penduduk Brajawasi, di antara mereka yaitu khususnya para gopi dan para anak gembala sapi, dan yang tertinggi adalah dari contoh kehidupan dari Srimati Radharani, bagaimana mereka memberikan contoh yang begitu jelas bagaimana cara membangkitkan cinta yang tertidur dari dalam diri kita kepada Krishna. Krishna again came as Chaitanya Mahaprabhu with the mood
how to serve Krishna best possible way, like best devotee Radharani. Dan bagaimana Tuhan Sri Krishna muncul sendiri pada zaman Kali Yuga ini dalam suasana hati bagaimana melayani Tuhan Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana hati yang dikembangkan oleh Srimati Radharani. Unlike other Yuga, the people are more pious and there are different processes for tidak seperti yuga-yuga sebelumnya. Bagaimana yuga-yuga sebelumnya orang-orang itu hidup lebih saleh, kemudian mereka juga berkualifikasi dalam melakukan segala proses pelayanan bakti to realize Krishna, God. Untuk menginsapi tentang Krishna sebagai kepribadian Tuhan. Kali Yuga, Satya Yuga, people used to live 100,000 years because they are not sinful. They are more or less Krishna conscious. Seperti contohnya pada zaman Satya Yuga, bagaimana orang-orang hidup umur mereka itu hampir 100.000 tahun. Mengapa? Karena kehidupan mereka begitu saleh, tidak ada kegiatan-kegiatan berdosa yang dilakukan dan melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan. You know, Ratnakar, Valmiki became 60,000 years he did Kite Dhatu Vishnu by meditation process. Contohnya adalah Resi Ratnakar dan juga Valmiki, bagaimana mereka mampu bersemedi selama 60.000 tahun untuk melakukan proses pelayanan bakti kepada Krishna. Then Tretayam Jajato Makhoi. So the Treta Yuga, people used to look 10,000 years. Dan pada zaman Treta Yuga, orang-orang manusia pada saat itu adalah 10.000 tahun. People are getting more and more fallen. So at that time they used to do jagga. Dan kehidupan manusia semakin merosot, sehingga pada zaman Treta Yuga itu proses pelayanan bakti yang cocok dilakukan adalah melakukan yagya. Only king can do, requires tons of ghee, grain to put in the fire. Karena pada saat itu hanya raja-raja yang mampu melakukan yagya besar ini, karena dibutuhkan bertonton ghee untuk melakukan upacara korban api suci. And next, Dapur Yuga, process of realizing Krishna, God, self-realize is temple, go to temple, church, mosque, all these things, and pray to the Lord, and with niti sometime. Ya, kemudian pada zaman Dwapara Yuga, bagaimana orang-orang proses dalam menginsapi Tuhan Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan cara bagaimana mereka datang ke tempel-tempel, gereja seperti itu dan melakukan doa-doa kepada arca. Kali juga, kalau that process is Hari Kirtana, glorifying Krishna's name, form, beauty, pastime. Like pada zaman Kali Yuga ini, cara untuk menginsapi Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah Hari Kirtana, yaitu dengan cara mengagungkan kebesaran Tuhan, baik bentuk kemasyuran, kemudian lila dari Tuhan dan ketampanan dari Tuhan, itu dianjurkan pada zaman Kali Yuga. And Kali Yuga is the ocean of faults. People are distressed by natural disaster, so many other, mental, from others. Dan dinyatakan pada zaman Kali Yuga ini adalah zaman penuh dengan kekerasan, di mana orang-orang mengalami tekanan yang disebabkan oleh gangguan alam, kemudian diganggu juga oleh mentalnya sendiri, pikirannya sendiri. God came as Chaitanya Mahaprabhu, whom according to Rupa Goswami is Mahapadanna, most magnificent. Karena itulah Tuhan muncul pada zaman Kali Yuga ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan dinyatakan oleh Rupa Goswami, beliau adalah Mahawadanyaya yang paling berkarunia di antara semua inkarnasi dari Tuhan. People are doing all sinful activity. Di mana pada zaman Kali Yuga ini semua orang-orang melakukan kegiatan-kegiatan berdosa. And Chaitanya Mahaprabhu is delivering them all. Dan bagaimana Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu membebaskan mereka semua? Simply by associating with devotee, following Chaitanya Mahaprabhu's method,
and chanting Hare Krishna. Hanya dengan bergaul bersama para penyembah, mengikuti jejak langkah yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dan menghindari segala kegiatan-kegiatan berdosa. So, Brajendranath Jai, Sochitara Chaitanya Mahaprabhu came as Krishna, Brajendranath, and Nityananda as Balaram. Dan bagaimana Sri Chaitanya Krishna muncul sebagai putra Brajendranath sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu adalah Balaram sendiri. We know who can know more than God, Krishna himself, telling about him. Siapa yang lebih mengetahui daripada Tuhan sendiri, siapa itu kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan bagaimana Tuhan menceritakan mengenai hal ini. And he's telling the mystery of Krishna's activity and his appearance. Dan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu menceritakan tentang misteri dari kemunculan Tuhan Sri Krishna dan juga lila-lila dari Tuhan Sri Krishna. Though he is unborn, he doesn't take birth. Again, he's telling he is taking birth. It's perplexing all his activity. Walaupun beliau tidak dilahirkan, tetapi bagaimana beliau tetap terlihat seperti dilahirkan hanya untuk mengingatkan atau hanya untuk merefleksikan bahwa bagaimana lila-lila dari Tuhan sendiri. There are a class of people, they see Krishna coming as a human being, so they think they cannot accept him as God. Bagi orang-orang yang mampu untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan muncul sebagai manusia, mereka tidak akan percaya bahwa Tuhan Sri Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Because of Krishna's Maya potency, they cannot understand this. Karena maya, tenaga maya dari Tuhan Sri Krishna, mereka tidak mampu untuk mengerti tentang Krishna. They are fool, they are most fallen among all the Naradham of human being. Karena itulah mereka disebut sebagai makhluk atau manusia yang paling jatuh, yang disebut dengan Naradama. They are Maya Puhita Jnana. They have got demoniac quality because of they don't accept Krishna's subordination, and they are sometimes enamored by the material education of Vidya. Maya Parita Jnana, yang artinya mereka memiliki sifat-sifat keraksasaan karena tidak mengakui kekuasaan dari Tuhan Sri Krishna. Mereka dihayalkan oleh pengetahuan-pengetahuan material yang mereka miliki. One who has given up sinful activity, one who did piety, they come to Krishna consciousness. Tetapi bagi mereka yang mampu meninggalkan kegiatan-kegiatan berdosa dan memiliki tabungan-tabungan saleh, maka mereka bisa datang kepada kesadaran Krishna. He said, Jesang tu antagatang papam jananang punakarmanam te donna mohanirmukta bhajante mam dhirapada. Seperti dinyatakan di dalam Translation bahasa. Jesang tu antagatang papam jananang punyakarmanam te donna mohanirmukta bhajantam bhajante mam dhirapada. Yang artinya bagi mereka yang sudah meninggalkan kegiatan-kegiatan berdosanya baik di masa lalu dan masa sekarang, dan mereka yang memiliki kegiatan-kegiatan saleh dari kehidupan sebelumnya, mereka akan datang ke dalam kesadaran Krishna untuk melakukan pelayanan bakti dengan ketabahan hati. So Krishna said to Arjuna, I gave this knowledge to 40 million years ago to sun god Vibhasan. Karena itulah Tuhan Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna bahwa pengetahuan ini sudah disampaikan oleh Tuhan Sri Krishna 4 juta tahun sebelumnya kepada Dewa Matahari yaitu Wiswaswa. Okay, Arjuna said, I know you are my contemporary, you are more or less same time, but you are just brother, cousin brother. So how am I to understand you are telling the sun god 40 million years ago? Tetapi Arjuna menyampaikan kepada Tuhan Sri Krishna bahwa bagaimana mungkin Anda yang terlahir jaraknya tidak terlalu jauh dengan kelahiranku, paling seperti halnya saudara, kemudian seusia seperti itu, Anda adalah sepupu saya. Bagaimana Anda mampu menyampaikan pengetahuan Bhagavad Gita ini 40 juta tahun yang lalu kepada Dewa Matahari?
Krishna is explaining to Arjuna. At that time you are also there. Kemudian Tuhan Sri Krishna menjelaskan kepada Arjuna, pada saat itu Anda juga hadir di sana. Many times you took birth, I also appeared. Berkali-kali Anda juga terlahir dan saya juga ada di sana. There is difference between you and me. Itulah perbedaan antara dirimu dengan diriku. You cannot remember. Even yesterday what you did is same time, whereas I can remember even 40 million years ago. Anda tidak akan ingat atau Anda akan melupakan bahkan apapun yang Anda lakukan di hari kemarin atau kemarin kegiatan Anda. Tetapi perbedaannya adalah aku ingat apapun yang pernah aku lakukan bahkan 40 juta tahun yang lalu. Krishna Vedaham Samudtani. I know past, present, future, everything. Krishna melanjutkan karena aku mengetahui masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Because I have got a transcendental body, never change. Karena aku memiliki badan rohani yang tidak pernah tergantikan. Even us, yesterday, exact this moment, 9:1 minute after 9. What we are doing, anybody can tell? Nobody can. What to speak of? Bahkan jika kita ditanyakan apa yang Anda lakukan kemarin jam 9.1, padahal kita baru melakukan kegiatan itu jam 9, tapi ditanya jam 9.1 itu Anda melakukan kegiatan apa? Kegiatan itu tidak akan kita mampu untuk ingat. There's so much difference between Krishna's body or Krishna's body and Krishna's soul, no difference. Karena begitu besar perbedaan antara badan Krishna dengan badan kita yang bersifat material. Dan dikatakan bahwa sepenuhnya badan dari Tuhan Sri Krishna itu adalah rohani. We have a difference. Dan kita memiliki badan yang berbeda dengan Tuhan Sri Krishna. We come, Krishna also come in this material world, but there is difference. Kita juga lahir ke dunia material, Krishna juga lahir atau muncul di dunia material, tetapi kemunculan kita dengan kemunculan Krishna itu berbeda jauh. We are all fruitive workers. Most of the people come to this world according to his karma. So he is forced by his karma. Karma na daivanachana. Higher authority is watching. Paramatma is watching what we are doing. And accordingly, according to our karma and consciousness, material nature, Mayadhakshana, by Lord's by instruction that he likes this way live, he did this karma. So put into this sort of body so that he can live like that. So Krishna said, kita sebagian besar adalah orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan hasil. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia material ini diperhatikan atau disaksikan oleh otoritas-otoritas tinggi dan juga kepribadian-kepribadian agung yang menyaksikan kegiatan kita. Kemudian dari segala sesuatu kegiatan-kegiatan kita dan kecenderungan-kecenderungan kita apa yang kita inginkan, maka kita diberikan atau dianugerahkan badan yang sesuai dengan badan kita. Kita dipaksa untuk lahir ke dunia material ini disebabkan oleh ikatan-ikatan karma yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan badan yang pantas sesuai dengan karma tersebut. Krishna said in Bhagavad Gita, Maya Dakshana, by my instruction, Prakriti, material nature, Suate creates Sacharacharam, moving and unmoving entities. Dinyatakan di dalam Bhagavatam Maya Daksena Prakriti, artinya karena tenaga luar dari Tuhan yang disebut dengan Maya itu, kita dipaksa untuk mendapatkan badan untuk lahir di dunia material ini. Krishna said, Uddham Gacchati Sattasta, if somebody in a mode of goodness, he go to higher loka. We are in middle loka there, Bhuloka. Then if you are mode of goodness, go to Bhuvar loka, more Sarga loka, more Jana loka, Mahaloka, more Tapaloka, more, then you get Brahma loka. This is material world. 7 planetary system up and do sinful activity, go lower, either lower being or lower loka. Either or both. Jika kita mengembangkan sifat kebaikan, maka kita akan terlahir di planet-planet bagian atas, di planet-planet yang lebih tinggi. Semakin kita berbuat saleh, memiliki kegiatan saleh, lahir lagi lebih tinggi lagi. Dari seperti loka itu, jana loka, tapa loka.
Kemudian sampai kita tataran yang lebih tinggi lagi, kegiatan yang dikembangkan dalam sifat kebaikan, bahkan kita mampu mencapai tataran planet Dewa Brahma. Tetapi jika kita melakukan kegiatan berdosa, maka kita akan lahir di planet-planet bawah. Semakin berdosa, semakin ke bawah, entah itu kita lahir dengan mendapatkan badan yang lebih rendah atau lahir dari planet-planet yang lebih rendah. Anybody do? Majjaji Nopi. One worship me or do yoga, we are doing Sankirtan yoga, preaching Krishna's message, glory's name, form, beauty, book distribution. He come back to me. Bagi mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk melakukan diriku, mengetahui kelahiran kematian, dan juga dilaku dengan melakukan Sankirtan yagya, bagaimana para penyembah menyebarkan buku seperti itu, maka menyebarkan buku, melakukan Sankirtan, maka dia tidak akan lahir lagi di dunia material, kembali kepada Allah. So he is telling why he is coming here, when is he coming, what is the purpose of his coming here. Jada jadahi. Karena itulah disampaikan di dalam bab kita, mengapa Tuhan Sri Krishna muncul, kapan Tuhan Sri Krishna muncul, dan bagaimana proses kemunculan dari Tuhan Sri Krishna itu disampaikan di dalam bab kita. By karma, by gyan, by yoga. No, he is saying, Bhakta Mahabhavijanati. Only by bhakti, hearing, glorifying, remembering, Bandhanam, Archanam, Dasram, Sakwan, 64 item. Bukan dengan karma, bukan dengan jnana, bukan dengan yogi, seseorang mampu mengerti tentang Tuhan Sri Krishna dan kembali pulang kepada Krishna. Tetapi dengan bhakti mahabhavijanati, artinya hanya dengan bakti, seseorang bisa mengerti tentang Tuhan Sri Krishna, dan bagi mereka melakukan bakti itu artinya melakukan kirtanam, wandanam, 64 jalan bakti, Srawanam, Kirtanam, Wisnu, Semaranam, Wandanam, Dasyam, Sakyam, Admanivedanam, Padasewanam, Archanam. And you can even doing one of them very nicely, like simply hearing even 7 days before he dies, Maharaj Parikshit went back. Bahkan dengan cara melakukan satu saja kegiatan pelayanan bakti itu dengan sangat baik sekali bisa membebaskan kita dari kehidupan material ini. Dicontohkan oleh Maharaj Parikshit hanya 7 hari sebelum beliau berpulang, bagaimana beliau mampu mendengarkan Srimad Bhagavatam dengan sangat baik sekali, bisa kembali pulang ke dunia rohani. Even by kirtanam like that, Maharaj Shukadeva Goswami. Dengan kirtana melakukan kegiatan-kegiatan Tuhan, Sukadeva Goswami juga mampu mencapai kesempurnaan. Bandhanam by remembering is Prahlad Maharaj achieve perfection in Bhagavad. Tentang Tuhan yang dicontohkan oleh Prahlad Maharaj mampu untuk mencapai kesempurnaan. Chaitanya Mahaprabhu says, 5 things if you do, you can develop love of Godhead. This is staying in a dham or a temple, or make your house like a temple, one room. Then developing attachment to the holy name, then hearing from Mahabhagavat, and attachment to Bhagavad Grantha, Bhagavad, all the great devotees is therefore, and staying in the Dham, I say. So which one? 5 say? And deity worship. These 5, if you develop attachment, or 4, if not 3, 2, even 1, you can develop love of God. Bahkan si Chaitanya Mahaprabhu sendiri menyatakan ada 5 cara atau proses yang dianjurkan bagi para penyembah atau siapapun sehingga mampu mengembangkan cinta kasih rohaninya kepada Tuhan, yaitu tinggal di tempat suci, terikat terhadap pengucapan nama suci, kemudian melayani para Bhagavatam, mendengarkan Srimad Bhagavatam dari orang-orang suci, kemudian melakukan pemujaan arca. Bahkan hanya dengan melakukan satu saja, 5 dari
kegiatan pelayanan bakti ini 4, 3, 2, bahkan hanya dengan melaksanakan satu saja dari pelayanan bakti ini dengan sangat baik, dia bisa mencapai kesempurnaan dan bisa kembali pulang kepada Tuhan. Chaitanya Mahaprabhu said, follow the footprints of Brajavasi. He showed it, taught it to the Goswami, and for Goswami Parapara, our Guru, teaching us. Bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kepada Sila Rupa Goswami mengikuti jejak langkah dari para Brajawasi, dan bagaimana beliau sendiri meringkas bagaimana ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para Brajawasi kepada para Goswami, dan bagaimana para Goswami ini mengajarkan kepada garis perguruan yang turun sampai sekarang ini kita mengikuti jejak langkah yang diajarkan oleh para Goswami. And saying, Ittang Satang Brahma Sukhanubhutta. Those who are here, like playing with Krishna, singing with Krishna, dancing with Krishna, enjoying, picnic with Krishna. They did so many piety, many and so many lives. They got this opportunity. Dan dinyatakan di dalam sebuah kesaksian bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar bagi mereka yang ikut dalam lila-lila Tuhan Sri Krishna, bermain bersama Krishna, menari bersama Krishna, piknik bersama Krishna. Di kehidupan sebelumnya mereka melakukan begitu banyak kegiatan-kegiatan berdosa sehingga mereka mampu bergabung bersama Krishna untuk melakukan lila-lila. In the Kali Yuga, we are very fallen. Chaitanya Mahaprabhu make it very simple. Tetapi pada zaman Kali Yuga ini kita begitu terjatuh sehingga Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu mempermudah proses ini. You simply follow the path of the Goswamis, do Vaidhi Bhakti, which you don't know. First of all, you accept Krishna as the Supreme Personality Godhead. This is called Vaidhi Bhakti, and act following all rule, regulative principle. Dengan cara mengikuti jejak langkah dari para Goswami dalam melaksanakan Vaidhi Bhakti. Pada awalnya kita tidak tahu bagaimana cara melakukan pelayanan bakti ini, tetapi kita mengikuti jejak dari para Goswami melakukan Vaidhi Bhakti dengan cara mengikuti aturan dan peraturan dalam melakukan pelayanan bakti. Kemudian ketika hal itu sudah kita lakukan, kita mulai bertindak dalam lebih jauh lagi dalam pelayanan bakti dan dapat rasa di sana. Process is very simple. Goswami says Adau Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, then Brahma Bhakti, as Mother Yashoda had. Dan diajarkan oleh para Goswami caranya dengan sangat mudah sekali. Yang pertama itu adalah Adau Shraddha, kemudian Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, kemudian Sakti, Nirutta, kemudian Sakti, Ruci, Asakti, Nishtha, kemudian Bhava, kemudian baru Prema. Even when Bhava stage, sometimes somebody fall down. Bharat Maharaj, he was in a Bhava stage. He fell down. He became attached to a little deer, child deer, baby deer, and it took him 3 lives to go back to Godhead. Tetapi kita harus melakukan proses pelayanan bakti ini dengan sangat hati-hati sekali. Karena bahkan bagi seseorang yang ada dalam tataran bawah, mereka juga bisa jatuh lagi. Contoh yang diberikan adalah bagaimana kehidupan dari Maharaj Bharata. Bagaimana sedikit keterikatan yang dikembangkan oleh Maharaj Bharata kepada seekor rusa, buatnya harus terlahir lagi sebagai seekor rusa, dan bagaimana Maharaj Bharata harus terlahir 3 kali untuk bisa kembali pulang kepada Tuhan. Thus, from this path, many has been drifted away. Dan dari jalan ini banyak orang-orang ataupun bagi mereka yang mengikuti jalan ini dibiaskan atau tersingkir dari jalan ini. So one should be guided by a good devotee who can guide him so that he doesn't become victim of Maya. Karena itulah seseorang yang mengikuti jalan ini harus dengan sangat hati-hati mengikuti jejak langkah dari atau di bawah bimbingan seorang pemandu yang sangat ahli sekali. Kalau tidak mengikuti pemandu yang sangat ahli sekali, akan mudah sekali kita bisa dicengkram atau dipengaruhi oleh Maya. He has to give up all material desire and all false ego of designation, I am this, I am that. Karena kita begitu banyak memiliki kebanggaan palsu, dan bagaimana kita
mempresentasikan diri kita bahwa saya ini, orang itu, memiliki begitu banyak kebanggaan-kebanggaan dan keakuan palsu yang kita kembangkan. With these material senses, we cannot understand God. Dengan indria-indria material kita tidak akan mampu untuk mengerti Tuhan. According to one's surrender to Krishna and rendering pure devotional service with the serving with all his pure senses, body, mind, intelligence, Krishna reveals himself. Tetapi jika kita berusaha untuk melakukan pelayanan bakti yang murni dengan segala indria-indria kita, memurnikan segala indria-indria kita dalam pelayanan bakti, menyibukkan segala pikiran, tenaga, kecerdasan kita yang dimurnikan dengan segala pelayanan yang kita lakukan, maka kita mampu untuk mengerti tentang Yesus Kristus. Among all our senses, tongue is very difficult to control. Di antara semua indria-indria yang disebutkan tadi itu, lidah adalah yang paling sulit untuk dikendalikan. Also mind. Juga pikiran. But if somebody can control the tongue, which is want to taste so many things, simply then purified tongue, controlling and using it Krishna's service, taking prasad and chanting Hare Krishna and Krishna's glorification, so many name, form, beauty, pastime, it can be controlled. Sangat sulit mengendalikan lidah karena lidah ingin mencicipi begitu banyak hal atau begitu banyak rasa yang ada di dunia material ini. Tetapi jika kita mampu memurnikan lidah kita dengan cara menyibukkan lidah kita dalam pelayanan kepada Krishna, yaitu dengan mengucapkan nama suci Tuhan Yesus Krishna dan hanya makan Krishna Prasadam atau menerima Krishna Prasadam, maka lidah kita akan mampu kita kendalikan dan dengan cara seperti itu, yang lainnya akan lebih mudah untuk dikendalikan. He said, Bhaktivinoda Thakur, tongue is most greedy. তার মধ্যে জিহ্বতি লোভময় সুদূরমতি and treacherous, very wicked. Dan Swami Bhaktivinoda Thakur menyatakan bahwa lidah itu adalah yang paling serakah di antara semua indera-indera kita. Lidah itu ingin mencicipi dan merasakan begitu banyak hal. Great devotee, Mother Rukmini, chief queen of Krishna, told that the senses are formidable. Dan bagaimana Ibu Rukmini yang merupakan ratu utama atau pimpinan dari para ratu, istri-istri dari Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa bagaimana indria-indria itu sangat sulit sekali untuk dikendalikan. But we know so many attractions in the material world. One of the highest is opposite gender. Dan begitu banyak keterikatan-keterikatan di dunia material ini yang kita, atau kepuasan-kepuasan indria di dunia material ini yang kita ingin dapatkan. Salah satu dari keinginan atau kepuasan indria yang kita dapatkan adalah berhubungan dengan lawan jenis. Except Narayana Rishi, nobody should overestimate his power. I have control over this thing. Kecuali Narayana Rishi, tidak ada pun seorang pun yang harusnya memiliki kebanggaan atau keakuan bahwa saya mampu untuk mengendalikan indria-indria ini. Top demigods become bewildered. Bahkan dewa-dewa utama yang paling tinggi pun bisa dibingungkan dengan keinginan kepuasan-kepuasan indria ini. But if we pray to Madan Mohan and ourselves try to control our tongue by taking prasad and engaging in Krishna's glorification, we can gradually bring tongue under control, then other senses can be controlled. Tetapi dengan berdoa secara tulus kepada Sri Raya Madan Mohan dan berusaha untuk mengendalikan lidah kita dengan cara menyucikan lidah kita, dengan cara makan prasadam, kemudian dengan cara melatih lidah kita untuk berusaha selalu mengagungkan lila-lila dari Tuhan Sri Krishna. Secara perlahan-lahan, jika kita mampu mengendalikan lidah kita, maka kita mampu untuk mengendalikan indria-indria yang lainnya. You know, Haridas Thakur did. Seperti yang dilakukan oleh Haridas Thakur. And Goswamis, para Goswami, our duty is to follow their footprints. Dan tugas kita adalah mengikuti jejak langkah dari mereka. Not copy them, imitate them, but follow their instruction, Upadesamrita.
tidak mengcopy atau tidak mencontoh ya, tidak meniru apa yang mereka lakukan, tetapi hanya mengikuti apa yang mereka lakukan atau mengikuti jejak dari apa yang telah mereka lakukan. We are caught up with the bodily concept of life by being caught like a fish caught in a net. We are caught in this avidya, lump of avidya, this material body, as I am thinking. Kita ditangkap dalam konsep badan bahwa kita ini adalah badan kita, seperti halnya ikan yang ditangkap dengan jaring, begitu juga badan kita atau kita tertangkap oleh konsep badan ini dengan dibarengi dengan kebodohan bahwa kita berpikir bahwa diri kita adalah badan kita ini, badan kita sendiri. Sarira avidya jarindya tahekal. These are senses which are material. Try to enjoy the material world and lord over. These are like the snakes which represent death. These senses are like snake, death personified. Seperti sarira avidya jarindya tahekal. Kita ingin merasakan begitu banyak hal-hal dari indria-indria kita, di mana diibaratkan indria-indria kita seperti halnya ular, di mana ular itu adalah kepribadian dari kematian. Jadi kita ditangkap oleh ular tersebut, yang artinya kita ada di ambang kematian. But the devotee engaging all the senses is like the taking away the poison fang of the teeth of the snake is compared to engaging our all senses 24 hours in the service of Krishna. Then there is no fear, as senses are like a death bring death to the spiritual life. Tetapi bagi para penyembah, mereka melakukan pelayanan bakti 24 jam sehari, menyibukkan indria-indria mereka. Jadi dengan cara seperti itu mereka tidak perlu takut lagi bahwa indria-indria mereka akan diibaratkan seperti halnya ular kematian ini yang datang kepada mereka, karena mereka sudah mampu untuk mematahkan taring atau bisa dari ular tersebut, yaitu dengan cara menjinakkan ular tersebut dengan cara menyibukkan indria-indria 24 jam sehari dalam pelayanan kepada Krishna. So, though they look like dead person by snake, but if has no teeth having poison taken out, then nothing to fear. Mungkin tetap wujudnya seperti halnya ular kematian tersebut bagi setiap orang, juga bagi para penyembah. Tetapi karena bisa ularnya itu sudah dihilangkan, taringnya sudah dipatahkan sehingga bisanya tidak lagi berbahaya, maka dia tidak mampu untuk membahayakan para penyembah. And mind also is very difficult. Even Arjuna said, nobody can control the high wind or typhoon, but mind seems to be even stronger than that. But Krishna says, di selain lidah, pikiran juga sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Bahkan Arjuna sendiri menyatakan bahwa mungkin seseorang mampu untuk menaklukkan angin yang begitu kencang dalam wujud angin typhoon atau angin topan seperti itu, tetapi sangat sulit sekali untuk mengendalikan pikiran kita. Kemudian Sri Krishna menyampaikan bahwa Krishna said, but if you do abhyasa, if you again practice Krishna consciousness, vairagya, and detachment, one can bring mind under control. Kemudian Sri Krishna melakukan, jika Anda melakukan abhisena, vairagya, seperti itu dengan cara melakukan abhisena, latihan terus dan juga ketidakterikatan, maka Anda bisa menaklukkan pikiran Anda. In a song, one of our poet at the same time Vaishnava poet saying, Bhaja hure mana Sri Nandana Abhaya Charanara Bindare. This mind to control is very difficult. But if you make the mind your friend or enemy, both is there. Now, if you make it can be your friend if you can bring the mind under control by always meditating on the lotus feet of Sri Radha and Krishna. Karena itulah di dalam lagu-lagu Vaishnava atau di dalam salah satu puisi yang dikarang oleh Vaishnava itu disampaikan bahwa Jeep jago. seperti itu, bahwa
pikiran ini begitu sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Tetapi jika kita mampu membuat pikiran kita menjadi teman, karena pikiran itu bisa menjadi teman kita, bisa juga menjadi musuh kita. Tetapi jika kita mampu membuat pikiran kita menjadi teman kita dengan cara menyibukkan pikiran kita untuk melakukan pelayanan kepada Sri Radha dan Krishna. But if you follow dictation of mind, it can take you to hell. Tapi jika kita mengikuti perintah-perintah yang diberikan oleh pikiran, kita bisa dibawa ke neraka. So pray to Haridas Thakur, pray to great devotees. Please help me to control the mind. Karena itulah kita berusaha, Thakur kita diharapkan bisa berdoa kepada Haridas Thakur, kepada acara-acara agung sebelum kita atau acara-acara agung yang mendahului kita, agar kita mampu untuk mengendalikan pikiran kita. Thus you are going in the street, there is something very tempting is now. Nice kachuri, samosa, right? Though you full belly, you are so attached, it's a mushroom, roasted. You go there, pull by this, by your nose there, and start eating. But one who is Krishna conscious, no, don't go. This way one should control mind. Karena begitu banyak hal yang bisa Make sense. Menarik perhatian yes. kita, menarik ketertarikan kita. Mungkin takes time. Itu ada yang mempersiapkan samosa, kicori seperti itu, dan juga walaupun sudah penuh isi perut, masih mencium bau mushroom seperti itu dan pergi ke sana, maka kita bisa dibawa oleh maya. Tetapi bagi para penyembah, walaupun mencium aroma yang begitu enak seperti itu, dia akan mengatakan tidak. Just few 2 minutes there according to here's program schedule. So any question, comment, and go back to Godhead. Chant Hare Krishna. Jai ISKCON in spiritual world. All devotees. Ya, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, bisa dicukupkan sampai sekarang. Jika ada pertanyaan atau komentar dari Prabu dan Mataji, jika ada pertanyaan atau komentar, bisa pulang kembali ke dunia rohani. Bergabung bersama ISKCON yang lain di sana. Any question? Any comment? Silakan Prabu dan Mataji. Silakan. Niet, no question. That means everybody accept. Maunam sammutin lakam. If somebody remains silent, he accept. Karena tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang berkomentar, artinya semua menerima apa yang disampaikan oleh Guru Muhammad. Oh ya, silakan Prabu. Silakan. Prabu. Ask relevant question. What do you discuss? You can discuss more. The time is limited. Everybody sometimes. Mengapa pikiran kita stabil dalam kesadaran Krishna, terus tapi terkadang juga mungkin sering juga goyah. Jadi bagaimana cara untuk menjaga kestabilan pikiran itu dalam bakti? Terima kasih. Sometimes Prabhu asking that sometimes during devotional service our mind is steady, but sometimes also roughly like up and down. So how to keep our mind steady in devotional service? There are many rule regulation. Ada begitu banyak aturan dan peraturan. What you said, it everybody is facing, no doubt. Apapun yang Prabu katakan itu hampir semua penyembah merasakannya atau mengalaminya. We have to pay some price to achieve something. Tapi kita harus membayar harga jika kita ingin mendapatkan sesuatu. You have to make steady progress, strictly follow what Guru says. At the same time, you follow what Rupa Goswami says. Jika Anda ingin mendapatkan kestabilan dalam melakukan pelayanan bakti, maka kita harus mengikuti apa yang guru kita sampaikan dan juga pada saat yang sama juga mengikuti ketegasan yang disampaikan oleh para Goswami, terutama Rupa Goswami. Utsahat, nishchat, you have determination, you should be enthusiastic, you should have patience. Overnight, by a formula, I quickly control mind senses. No, sir.
Ya, di sana ada usaha niscaya dahsyat. Dengan ketabahan hati, dengan usaha, dengan ketabahan hati, usaha dan kesabaran, maka kita berusaha untuk melakukan pelayanan bakti ini. Kita tidak bisa menyatakan dengan formula khusus saya bisa mengendalikan pikiran kita dalam satu malam. Tidak bisa seperti itu. Devotional service is like a Kurosha Dhara, it's like a bead. Previously, people used to shave with a German blade as big as this. Little thinking something else, cut. Kurosha Dhara itu pelayanan bakti ibaratkan seperti kita menggunakan pisau cukur besar yang dibuat biasanya dari Jerman seperti itu dengan dua mata sisi. Dengan hati-hati sekali kita berusaha untuk mencukur kumis kita atau jenggot kita, tetapi sedikit saja kesalahan yang kita lakukan bisa melukai diri kita sendiri. So negative side, which is free from this attahara, nice potato, little fried, and put some tomato sauce. You have to take more of this, not rice, not dal, with a stick, having something very tasty. Make it too much at the night 12 o'clock. Tetapi dari sisi negatifnya 4 o'clock, clinking, Mangalarti, stop clinking. tetapi secara sisi negatif juga ada yang disebut dengan atihara. Atihara artinya bahwa kita mungkin memasak kentang, goreng, kemudian kita membuat saus tomat yang begitu pedas, makan begitu banyak, tidak ada nasi, tidak ada dal, di sana hanya kentang saja sampai ke leher, seperti itu, sampai kita tidak bisa bernapas. Atihara, kemudian bagaimana kemudian kita tidak bisa bangun, tiba-tiba alarm kita berbunyi, waktu menunjukkan Mangalarati, tetapi kita memukul alarm tersebut untuk mematikan, diam, jangan bangunkan saya. So the struggle, you strictly follow again, with determination, then gradually there is a tug of war. Sometimes 4% here, and here 4%. They are pulling a rope. Kemudian mengucapkan nama suci Tuhan pada siang hari. Seharusnya pengucapan nama suci yang efektif itu adalah dilakukan pagi-pagi sekali. Tetapi karena begitu banyak hal yang kesibukan yang kita hadapi, yang kita miliki, akhirnya nama suci kita selesai pada siang hari atau bahkan telah malam seperti itu. Dan itu dikatakan bahwa pengucapan nama suci seperti itu tidak begitu efektif dalam membuat kemajuan dalam kehidupan bakti kita. Dan hasilnya pun tidak begitu signifikan, tidak terlalu efektif, karena pengucapan nama suci kita seharusnya kita selesaikan pada pagi hari sekali. Think what you can eat, Prasad. This much I can digest. Eat, plan in such way, eat half, and another half, quarter, water. Other quarter, empty. Pray to the Lord. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, dicontohkan bagaimana kita bersadap yang benar. Jadi seharusnya kita makan, biasanya kita makan memenuhi semua kemampuan perut kita sampai ke leher seperti itu. Tetapi kita berusaha untuk hanya mengisi perut kita setengah, kemudian seperempatnya kita isi dengan air, dan seperempatnya kita kosongkan untuk pencernaan kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Makes sense. Thank you. Any question? Comment? Terima kasih, Prabu. Terima kasih. Jika ada Prabu dan Mataji yang lainnya jika memiliki pertanyaan. Everything has to pay the price to achieve. Not cheap. Segala sesuatunya yang kita lakukan atau yang ini kita dapat, time, kita harus bayar patience, harga yang determination. Dengan kesabaran, dengan ketabahan hati, dengan usaha, kesabaran. Not formula overnight I become Goswami. You have danda, then danda one day gone. Tidak berusaha membuat rumus sendiri, yaitu dengan cara membuat rumus sendiri sehingga dalam satu malam kita mampu bisa menjadi para Goswami. This become white. Dan kemudian kita membawa danda, dandanya hilang, hanya dandawan saja. No, so we finish here. Prabu dan
lagi. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kelas kita malam ini. Sri Krishna Janmashtami ki Gaur Premanandi. Prabhupada ki.